Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Hari ini kita akan belajar mengenai keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Tema 3, subtema 2, muatan pelajaran IPS. Silahkan disimak baik-baik ya teman-teman. Indonesia memiliki beberapa jenis hewan langka seperti orangutan, komodo, anoa, harimau Sumatera, badak Jawa, ikan pari hiu, dan lain-lain. Selain itu, ada juga dari beberapa jenis burung langka seperti burung cendrawasih, jalak Bali, kakak tua jambul kuning, dan maleo. Untuk itu, kita harus ikut melestarikan hewan-hewan langka tersebut agar keberadaannya tidak punah. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak sih ini gambar apa? Iya, ini adalah gambar burung cendrawasih. Burung cendrawasih adalah burung khas Indonesia yang ada di kawasan hutan tropis Papua dan sekitarnya. Hal tersebut menyebabkan burung cendrawasih dikelompokkan ke dalam satwa endemik. Satwa endemik yaitu adalah hewan yang hanya hidup di wilayah tertentu. Burung cendrawasih termasuk ke dalam kelompok hewan langka karena keindahan bentuk dari burung cendrawasih, banyak para pemburu liar yang memburu burung ini dan menjualnya kembali demi kepentingan pribadi. Faktor-faktor penyebab hewan langka di Indonesia. Yang pertama, karena pemburuan atau perdagangan hewan oleh manusia untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, rusaknya habitat karena penggundulan atau kebakaran hutan. Yang ketiga, faktor alam seperti banjir, gempa bumi, atau gunung meletus. Dan yang terakhir, perkembangbiakan hewan tersebut sangat lambat. Nah, agar keberadaan hewan tersebut tidak punah, untuk itu kita harus ada usaha untuk pelestarian hewan-hewan tersebut. Pelestariannya antara lain yang pertama, pelestarian in situ. Pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan pada tempat asli hewan tersebut berada. Contohnya ada cagar alam, suaka marga satwa, dan terakhir taman nasional. Silahkan dibaca ya pengertiannya. Selain itu, ada pelestarian ex situ, yaitu pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggal asli hewan. Contohnya ada kebun binatang, taman safari, dan penangkaran jalak Bali. Selain dari in situ dan ex situ tadi, kita juga dapat menjaga kelestarian hewan langka dengan usaha sebagai berikut. Yang pertama, tidak memburu hewan sembarangan. Yang kedua, ikut melindungi hewan langka. Yang ketiga, membudidayakan hewan langka tersebut. Dan yang terakhir, mencari alternatif pemanfaatan hewan langka dengan pengganti berbahan sintetis. Adapun manfaat dari melindungi hewan langka antara lain yang pertama, menjaga kehidupan di muka bumi. Yang kedua, memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, menjaga keseimbangan alam. Dan yang terakhir, berguna bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Nah, sekarang kita mempelajari mengenai karakteristik hidup hewan. Hewan juga memiliki tempat hidup. Ada hewan yang tinggal di darat dan ada juga hewan yang tinggal di perairan. Silahkan diperhatikan, ada hewan-hewan apa saja sih yang ada di layar kalian? Ada hewan ayam, ada hewan bebek, kucing, ikan, dan burung. Sekarang kita pelajari ya, di mana sih tempat hidup mereka? Nah, yang pertama ayam.
Ayam hidupnya di darat. Manusia memanfaatkan ayam untuk diambil telur dan dagingnya. Yang kedua ada bebek. Bebek hidupnya di darat dan bebek juga bisa berenang di air. Nah, manusia juga memanfaatkan bebek untuk diambil telur dan dagingnya. Selanjutnya ada kucing. Kucing hewan yang hidupnya di darat. Nah, kucing dipelihara oleh manusia karena tingkahnya yang lucu. Sedangkan ikan, hewan yang hidupnya di air, ikan ini dipelihara dan diambil dagingnya oleh manusia untuk dijadikan lauk. Yang terakhir ada burung. Burung hidupnya di darat. Burung dipelihara oleh manusia karena suaranya yang merdu. Nah, sekarang silahkan kalian sambil dibuka ya buku tematik tema 3 subtema 2 halaman 87 sampai 88. Di bagian bawahnya ada pertanyaan-pertanyaan, kita jawab bersama-sama ya. Nomor 1. Apa kesimpulanmu tentang karakteristik tempat tinggal hewan di atas? Karakteristiknya, tempat tinggal hewan mempengaruhi kehidupan hewan. Apa perbedaan antara tempat hidup kucing dan ikan? Tentu saja beda ya. Kalau kucing hidupnya di darat, sedangkan kalau ikan hidupnya di air. Menurut kamu, apakah kedua hewan tersebut, maksudnya ikan dan kucing, bisa hidup di tempat yang sama? Jelaskan alasanmu. Menurut kalian, kucing sama ikan bisa nggak ya hidup bareng-bareng? Jawabannya tentu saja tidak bisa. Kucing dan ikan tidak dapat hidup bersama-sama. Kalau kucing hidupnya di air, otomatis kucing nggak bisa bernafas. Begitu pula sebaliknya. Ya, kalau ikan hidupnya di darat, pasti ikan juga tidak bisa bernafas dan akan pasti mati. Selanjutnya, apakah keadaan alam, iklim, dan bentuk muka bumi berpengaruh terhadap kehidupan hewan? Jelaskan. Jawabannya, keadaan iklim dan bentuk muka bumi berpengaruh terhadap kehidupan hewan. Contohnya, hewan-hewan yang hidupnya di daerah dingin itu harus menyesuaikan bentuk dan fungsi tubuhnya dengan udara yang dingin agar mereka bisa tetap hidup di daerah yang dingin. Hewan yang hidupnya di daerah pegunungan juga berbeda dengan hewan yang hidupnya di dataran rendah. Nah, sekarang nomor yang terakhir, sebelum memelihara hewan tertentu, apa saja yang perlu diperhatikan agar hewan tersebut dapat hidup dengan baik? Jawabannya, yang pertama, kita harus tahu jenis makanan dan minuman yang cocok bagi hewan tersebut. Yang kedua, kita harus memperhatikan kesehatan diri hewan juga. Yang ketiga, mempersiapkan segala perlengkapan dan perawatan yang dibutuhkan dari hewan. Yang keempat, kita harus menyesuaikan hewan dan lingkungan tempat tinggal kita, cocok atau tidak. Yang terakhir, kita harus mempersiapkan kandang yang diperlukan untuk hewan. Apakah perlu kandang yang besar atau kandang yang kecil? Selanjutnya, tugas hari ini, tadi kalian kan sudah mendengarkan pembahasan dari tema 3 subtema 2. Nah, sekarang kalian silakan buka buku paket kalian halaman 86 sampai 88. Nah, di dalam latihan tersebut sudah kita bahas di video ini. Ya, silakan kalian dengarkan baik-baik kembali ya. Untuk bagian yang tabel, silahkan kalian kerjakan langsung di buku paket. Nah, untuk bagian yang menjawab pertanyaan, kalau menurut kalian itu cukup di buku paket, silahkan kalian langsung kerjakan di buku paket. Tapi kalau misalkan tidak cukup di buku paket, silahkan kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing. Ya, paham? Setelah itu, silahkan kalian kumpulkan di Google Classroom. Oke? Nah, itu dia tadi pembelajaran kita hari ini. Sekian pembelajaran kita hari ini. Ustazah ucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin.
Dan Ustazah ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.